melanjutkan kajian Isra wal Mi'raj. Kemarin sampai masalah buraq. Kejutan yang ketiga yang diberikan oleh Rasulullah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan adanya kendaraan buraq. Yang sampai bagaimana tentang tutur katanya dengan Rasulullah, sopannya dengan Rasulullah, malunya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah kita ceritakan semuanya kemarin. Ya Habibi ya Muhammad. Kejutan yang keempat, apa itu? Dibelah dadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alias dadahnya itu dioperasi. Untuk apa dioperasi dadahnya Rasulullah? Dibuka. Jadi Rasulullah SAW itu ada beberapa peristiwa yang Allah menyuruh kepada malaikat Jibril dan kepada malaikat-malaikat yang lain untuk apa? Untuk membelah tragedi peristiwa besar terbelah dadahnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallallahu alaihi Muhammad. Untuk apa? Dikatakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di dalam kitabnya Maulid Syamsuddin Durar, zaduhu tuhran ala tuhri. Untuk apa Rasulullah SAW itu dibelah dadanya, dioperasi dadanya, itu untuk apa? Padahal Rasulullah SAW manusia yang sempurna, manusia yang agung, manusia yang tidak ada duanya kesempurnaannya baginda Nabi kita Muhammad SAW. Dijawab dengan ungkapan, lukisan kata-kata yang bagus, balaghah yang bagus, zaduhu tuhron ala tuhri. Untuk apa? Untuk ditambahkan kesucian di atas kesucian baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Dibersihkan supaya makin bersih. Berarti kalau dibersihkan berarti Rasulullah SAW kotor? Tidak. Supaya makin kinclong. Habis dicuci mobilnya dipoles supaya makin apa? Makin kinclong. Ya, ibarat orang habis cuci baju supaya makin bagus, diapain? Setrika supaya makin licin. Makanya Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk membelah dadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Rasulullah SAW itu ibaratnya diambil oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Kemudian ditidurkan. Kemudian terjadilah pembelahan dadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tragedinya? Kata Rasulullah SAW, ketika dibelah dadahku, kata Nabi Muhammad SAW, ketika dibelah ini dadahku, kata Nabi Muhammad SAW, dibersihkan oleh malaikat Jibril dan malaikat-malaikat yang lain, kemudian dikembalikan seperti asal mulanya dan tidak ada sedikit pun bekas ketika pembelahan itu terjadi. Ketika dibelah dadanya Rasulullah SAW itu yang lebih luar biasa, ketika apa? Yang seperti katakan tadi, ada ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ketika Isra wal Mi'raj sebelum naik ke langit yang pertama. Tetapi kebanyakan ulama ketika dibelahnya tragedi pembelahan dadahnya Rasulullah ketika bertemu zatnya Allah Subhanahu wa taala, supaya makin bersih, makin kinclong, makin siap untuk bertemu dengan zat yang paling mulia, yaitu zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum bertemu itu dibelahlah dadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika bersih, kinclong, sempurna, barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menembus 70 tabir. Itu nanti cerita yang terakhir, nanti insya Allah akan saya jelaskan.
Jadi kejutan yang keempat, terjadinya apa? Pembelahan dadanya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.